Few moments later. Yep, welcome back to my channel Gopin Naibaho. Baik, di video kali ini kita akan sharing-sharing atau membagikan ilmu tentang kesehatan. Yang saya bawakan adalah anatomi sistem kardiovaskular. Berbeda dengan video sebelumnya saya membawakan video yang ada musik, kemudian yang ada tariannya beserta ada teks atau kata-kata yang berisi tentang kesehatan. Jadi simak terus, jangan lupa like jika kalian suka, kemudian dislike jika kalian tidak suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar bermanfaat dan menjadi jembatan ilmu buat teman-teman semua. Simak terus ya. Nah, sebelum kita memasuki anatomi sistem kardiovaskular, jadi kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan jantung. Nah, jantung itu adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Secara rata-rata, jantung manusia berdenyut 72 kali per menit pada saat statusnya itu beristirahat dan memompa 4 hingga 7 liter darah pada tiap menitnya. Jadi teman-teman, jantung kita itu ada bagiannya ya. Ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan. Nah, jantung bagian kiri memompa darah menuju sirkulasi sistemik. Sedangkan jantung bagian kanan itu memompa darah menuju sirkulasi pulmoner. Ingat ya, jantung kita ada dibagi dua. Jantung di bagian kiri dan jantung di bagian kanan. Nah, pada anatomi sistem kardiovaskular, pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah arteri dan vena. Nah, arteri ini merupakan pembuluh darah dengan tekanan darah yang tinggi, sementara vena memiliki tekanan yang darah lebih rendah. Perbedaan tekanan ini menyebabkan sedikit perbedaan struktur keduanya. Nah, kemudian perbedaan tersebut antara lain. Yang pertama itu, arteri memiliki dinding otot yang lebih tebal atau disebut dengan tunika media dari vena. Sedangkan vena memiliki katup untuk mencegah masuknya aliran balik darah. Sedangkan arteri memiliki lumen yang lebih kecil karena harus menjaga tekanan darah tetap tinggi. Tetapi vena memiliki lumen lebih besar. Arteri ini menjadi lebih kecil saat mereka bergerak menuju bantalan kapiler. Nah, kapiler ini adalah pembuluh darah terkecil. Sedangkan kapiler terdiri dari satu lapisan endotel yang dilengkapi oleh membran basal. Ada celah kecil di antara sel-sel yang disebut dengan fenestrasi. Nah, fenestrasi ini kemungkinan pertukarannya itu substansi antara kapiler dan interstitium. Secara umumnya ada 3 jenis untuk kapiler. Yang pertama itu ada kontinu, yang kedua adalah penetrated, yang ketiga adalah sinusoid. Yang pertama itu adalah kontinu. Nah, kontinu ini sebagian besar lapisan endotelium tidak terputus dengan beberapa celah kecil antara sel atau disebut dengan celah antara sel. Nah, membran basal ini sama sekali tidak terputus. Itu untuk kontinu. Sedangkan untuk fenestrated, endotel berisi sejumlah lubang kecil atau disebut dengan fenestrasi serta celah antara sel. Yang ketiga adalah sinusoid. Nah, ini hanya ditemukan pada hati, limpa, dan sumsum tulang. Kemungkinan ada celah antar sel yang besar antara sel-sel endotelium dan membran basal yang tidak lengkap. Kapiler ini menyatu untuk membentuk vena yang kemudian berjalan menuju jantung.
vena menjadi lebih besar dan mampu membawa lebih banyak darah. Nah, jadi teman-teman pasti kita atau semua pernah merasakan denyut nadi di sekitar tangan, pergelangan tangan atau di leher. Nah, denyut nadi ini teman-teman dapat dirasakan pada pembuluh darah arteri. Adapun pembuluh darah arteri yang kerap dipalpasi atau dirasakan untuk mengetahui adanya kerja nadi atau tidak. Nah, bagaimana caranya dan di mana letaknya? Yang pertama itu ada namanya arteri radialis. Nah, ini berada di posisi pergelangan tangan sejajar ibu jari. Dan kemudian ada namanya arteri brachialis. Nah, ini berada di posisi lipatan siku bagian atas sejajar dengan jari manis dan jari tengah. Dan kemudian ada namanya arteri karotis. Nah, ini berada di posisi kanan dan kiri di tulang tiroid. Nah, untuk selanjutnya itu ada namanya arteri popliteal. Ini berada posisi di lipatan kaki dan di belakang bagian belakang. Dan yang kemudian ada namanya kalau nggak salah arteri femoralis. Nah, ini berada di pangkal paha kiri dan kanan. Dan yang terakhir itu ada namanya kalau nggak salah ada namanya arteri dorsal pedis. Nah, ini itu berada di kalau nggak salah di belakang punggung kaki sejajar dengan telunjuk jari kaki. Baik, kita masuk ke otot jantung. Jadi teman-teman, di otot jantung itu mempunyai 3 lapisan. Yang pertama perikardium, yaitu lapisan otot jantung bagian luar. Kemudian ada namanya miokardium, yaitu lapisan otot jantung bagian tengah. Sedangkan yang terakhir ada namanya endokardium, yaitu lapisan otot bagian dalam. Jadi teman-teman, otot jantung ini mempunyai fungsi kinerja yang berbeda. Kalau untuk yang otot jantung perikardium, itu fungsinya sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di bagian mediastinum minus dan di belakang corpus sterni. Di antara dua lapisan jantung ini terdapat lender ya sebagai pelican untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu kinerja jantung. Sedangkan di otot jantung miokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Nah, susunan dari otot jantung miokardium itu ada 3 ya, ada namanya otot atria. Nah, otot atria ini berfungsi sebagai dia ini sangat tipis dan kurang teratur. Kemudian dia ini disusun oleh 2 lapisan. Nah, lapisan tersebut mencakupi serabut-serabut berbentuk lingkaran dan lapisan luar mencakup bagian atria. Sedangkan di otot ventrikuler di bagian miokardium itu membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikuler sampai ke apeks jantung. Dan yang terakhir di bagian otot miokardium itu ada namanya otot atrioventrikuler. Nah, dia ini seperti dinding pemisah antara serambi dan bilik atau atrium dan ventrikel. Nah, untuk masuk ke tahap 3 fase otot jantung endokardium bagian dalam. Nah, ini berperan sebagai dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengilat terdiri dari jaringan endotel atau selaput lender endokardium kecuali. Ada nama kecualinya. Nah, kecualinya itu adalah auricula dan bagian depan sinus cava. Vena cava ya, sinus vena cava gitu maksudnya. Nah, di dalam jantung kita itu memiliki ukuran sekepal genggaman tangan kanan orang dewasa. Kurang lebih itu panjangnya 12 cm dan lebarnya itu sekitar 9 cm. Dan beratnya itu untuk jantung kita itu sekitar kurang lebih 350 gram pada orang dewasa. Berbicara dengan katup,
Bukan hanya di bunga saja atau di daun saja memiliki katup, tetapi di jantung kita, ruang jantung kita ini memiliki 4 katup yang fungsinya itu untuk menjaga aliran darah yang mengalir ke satu arah. Yang pertama ada namanya katup trikuspid, yang kedua katup pulmonal, yang ketiga katup mitral, dan yang terakhir katup aorta atau disebut dengan arteri yang terbesar di dalam tubuh kita. Nah, yang pertama, katup trikuspid ini fungsinya itu untuk menjaga atau mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Sedangkan katup pulmonal itu fungsinya untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen atau O2. Sedangkan katup mitral fungsinya itu untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Sedangkan katup aorta itu fungsinya untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. Berbicara dengan siklus jantung, teman-teman pasti pernah kita mengecek kesehatan pada saat di pemeriksaan tekanan darah. Nah, tekanan darah itu adalah siklus jantung, urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak, ya. Ada 2 fase pada saat kita ditensi dan itu bunyinya itu ada 2. Yang pertama ada namanya sistol dan diastol. Nah, sistol ini jaringan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Sedangkan yang diastol itu adalah untuk jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Nah, kemudian pada saat kita tekanan darah, yang pertama itu sistol, itu adalah angka yang lebih tinggi dan tekanan darah diastol itu adalah angka yang lebih rendah. Misalnya, tekanan darah kita 120/80 mmHg. Menggambarkan tekanan sistol itu 120 dan tekanan diastol 80. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan secara rincian bagaimana siklus kinerja jantung di dalam tubuh kita. Dari katrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava yang kemudian dialirkan ke ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan itu dipompakan keluar dari jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah dipenuhi oksigen lalu dipompakan masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, yang selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Agar darah mengalir dengan tepat, jantung memiliki katup. Nah, katup yang membantu untuk aliran darah dari atrium ke ventrikel adalah katup mitral dan katup trikuspid. Sedangkan katup yang berfungsi mengandalkan aliran darah yang meninggalkan jantung adalah katup aorta dan katup pulmonalis. Nah, keempat katup tersebut menjaga darah terus bergerak maju ke satu arah. Katup akan menutup dengan cepat agar darah tidak berbalik ke arah yang berlawanan. Baik teman-teman, saya akan menambahkan sedikit tips jantung tetap sehat. Untuk menjaga tetap jantung sehat itu merupakan salah satu syarat menjaga kinerja jantung tetap optimal. Nah, kita teman-teman harus mulai berhenti merokok dari sekarang. Mengingatkan rokok teman-teman, itu merupakan salah satu penyebab penyakit jantung koroner. Selain itu, kurangi asupan minum beralkohol, kayak whisky, alkohol yang lain-lain lah pokoknya, kayak bir bintang juga. Kemudian, kita mulai lebih efektif untuk bergerak demi menjaga kebugaran jasmani. Lakukan aktivitas aerobik sekitar 150 menit per minggunya atau 30 menit selama 5 hari dalam seminggu, teman-teman ya. Maksimalkan dengan pola makan yang seimbang, yang rendah lemak dan tinggi serat untuk menjaga berat badan yang ideal. Kemudian teman-teman, kelebihan berat badan itu pun salah juga. Karena apa? Karena dapat meningkatkan risiko sakit jantung. Nah, kita sebaiknya itu membaca label kemasan makanan pada saat kita membeli di warung atau di toko. Karena sedapatnya memungkinkan minimal untuk mengkonsumsi produk yang terlalu banyak gula, kayak garam ya, mengandung banyak garam. Kemudian kurangi juga lemak jenuh misalnya dengan membatasi cemilan goreng-gorengan dan menggunakan
atau menggantikan dengan susu full cream dengan susu rendah lemak. Nah, kita tidak dilarang untuk menggunakan atau mengkonsumsi daging-daging, tetapi batasi porsinya dan utamakan daging tanpa lemak yang dipanggang atau dibakar dibanding dengan yang digoreng. Nah, tidak kalah itu juga teman-teman, kita yang penting itu mengelola stres dengan tepat. Dengan cara apa? Olahraga cepat dan dapat mengurangi tekanan yang Anda rasakan dan membantu menjernihkan pikiran. Nah, sayangi jantung kita, lakukan perubahan dari sekarang dengan menghindari hal-hal yang dapat merugikan kesehatan kita. Sekaligus kita mulai menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang bermanfaat demi kinerja jantung dan tetap menjadi optimal bagi jantung kita. Baik teman-teman, dari segitu aja saya sampaikan yang bisa saya sampaikan mengenai kesehatan jantung atau anatomi kesehatan jantung. Semoga kalian suka dengan video ini. Like jika kalian suka, dislike kalian jika tidak suka. Jangan lupa bagikan ke teman-teman lain agar mendapatkan atau bisa berbagi ilmu dengan saya. Dan jangan lupa komentar di bawah ini jika kalian memberikan tanggapan yang baik, dan saya akan memberikan respon yang baik buat teman-teman. Jangan lupa juga subscribe channel ini agar saya menjadi semangat untuk membuat channel-channel ke depan lain. Sampai di situ aja, sampai jumpa kembali dan membuat video selanjutnya. Terima kasih, peace.